Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reva Ekalia dari Universitas Teknokrat Indonesia, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara kerja ETL pada data warehouse. Mengapa ETL penting dalam konteks data warehouse? ETL atau Extract, Transform, and Load adalah suatu proses yang sangat penting dalam konteks data warehouse. Berikut ada beberapa alasan mengapa ETL penting. Yang pertama adalah integrasi data. Ekstrak atau ekstraksi adalah data warehouse yang biasanya mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda. Proses ekstraksi memungkinkan untuk mengambil data dari berbagai sumber, termasuk database operasional, file text, spreadsheet, dan sumber data lainnya. Transform atau transformasi adalah data dari sumber yang berbeda, mungkin memiliki format, struktur, dan kualitas yang berbeda. Proses transformasi memungkinkan untuk membersihkan, merapihkan, dan mengubah teks ke format yang konsisten dan dapat dipahami oleh data warehouse. Yang kedua adalah kualitas data. ETL membantu meningkatkan kualitas data dengan memberikan kesempatan untuk menormalkan data, mengatasi ketidaksesuaian, dan menanggapi masalah integrasi data. Ini memastikan bahwa data yang dimuat dalam data warehouse dapat diandalkan dan konsisten. Yang ketiga adalah optimasi kinerja. Proses transformasi ETL dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja data warehouse. Misalnya, dapat data dapat diindeks atau disusun ulang untuk meningkatkan kecepatan pencairan query. Yang keempat adalah agregasi dan summarization, yaitu ETL memungkinkan pembentukan data agregat dan ringkasan. Ini membantu dalam meningkatkan kinerja query dan laporan, karena data yang sudah diolah dapat disimpan secara terpusat dan diakses dengan lebih efisien. Yang kelima adalah struktur data warehouse. ETL membantu dalam membangun struktur data warehouse dengan memastikan bahwa data yang dimuat sesuai dengan skema data warehouse yang telah ditentukan. Ini termasuk pembuatan tabel dimensi, tabel fakta, dan hubungan antar tabel. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu pemeliharaan riwayat historik atau historical data. ETL dapat digunakan untuk mengelola data sejarah atau historis data. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu, yang penting dalam analisis tren dan pemantauan kinerja. Dan yang ketujuh adalah skalabilitas. Dengan menggunakan ETL, data warehouse dapat dengan mudah diperbaharui dan diperluas dengan menambah sumber data baru atau memperbaharui data yang sudah ada. Dan untuk yang kedelapan adalah keamanan. Proses ETL memungkinkan implementasi kontrol keamanan termasuk penghapusan informasi sensitif atau anonimasi data sesuai kebutuhan. Pentingnya ETL dalam konteks data warehouse tidak hanya terletak pada pemrosesan data, tetapi juga pada bagian yang disiapkan dan diorganisir agar menjadi sumber informasi yang kuat dan dapat diandalkan untuk analisis bisnis. Penjelasan tentang tahap ekstraksi. Tahap ekstraksi dalam proses ETL adalah langkah pertama di mana data diambil dari berbagai sumber. Pada tahapan ini, informasi penting diekstrak dari sumber database operasional, file text, atau sistem lainnya. Proses ekstraksi ini mencakup pemilihan data yang diperlukan dan ditransfer ke area sementara untuk diproses lebih lanjut. Data yang diekstrak dapat berasal dari berbagai format dan struktur. Dan tujuan utamanya adalah membawa data ke dalam lingkungan ETL untuk dilakukan transformasi sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Tahap ekstraksi merupakan fondasi untuk memulai proses pengolahan data selanjutnya dalam rangkaian ETL. Dalam konteks SQL, proses ekstraksi data biasanya melibatkan perintah-perintah SQL yang sesuai untuk mengambil data dari sumbernya. Berikut ada contoh beberapa pengguna SQL untuk ekstraksi data. Yang pertama ada ekstraksi data dari table. Untuk query-nya adalah select from nama table, yaitu perintah di atas mengambil seluruh data dari tabel nama
dari tabel, yaitu nama tabel, Anda dapat menyesuaikan kolom yang ingin Anda ambil dengan menggantikan bintang dengan nama kolom yang diinginkan. Dan untuk yang kedua, di sini ada ekstraksi data dengan kriteria. SQL-nya itu select from nama table where kondisi. Dengan menambah clause where, Anda dapat menentukan kriteria untuk mengekstrasikan data tertentu dari tabel. Misalnya where kolom X lebih dari 100 akan mengambil data di mana nilai kolom X lebih dari 100. Yang ketiga adalah join table untuk ekstraksi data terkait. Di sini SQL-nya adalah select T1 titik bintang T2 titik bintang from table 1 T1 inner join table 2 T2 on T1 titik ID sama dengan T2 T1 ID titik koma. Perintah ini melakukan penggabungan join antara dua tabel 1 dan tabel 2 berdasarkan kolom ID dari tabel 1 dan T1 ID dari tabel 2. Dan yang keempat, ekstraksi data terurut. SQL-nya yaitu select from nama table order by kolom urutan ASC. Dengan menggunakan order by, Anda dapat mengurutkan hasil ekstraksi berdasarkan nilai kolom tertentu, baik secara naik atau ASC atau turun itu DESC. Dan untuk yang kelima adalah ekstraksi data terbatas atau pegging. SQL-nya yaitu select from nama table limit 10 offset 20. Perintah ini membatasi hasil ekstraksi menjadi 10 baris atau limit dengan memulai dari baris ke-20 offsetnya yang berguna untuk melakukan pegging atau pembagian data menjadi halaman-halaman tertentu. Perintah-perintah ini adalah contoh umum dalam menggunakan SQL untuk ekstraksi data. Namun persis bagaimana SQL digunakan tergantung pada struktur dan kebutuhan spesifik dari sumber data yang Anda kerjakan. Di sini ada proses transformasi data. Proses transformasi data itu melibatkan pembersihan, normalisasi, dan restrukturasi data agar sesuai dengan skema data warehouse, memastikan kualitas, konsistensi, dan keterbacaan sebelum dimuat. Di sini ada pembersihan data. Pembersihan data itu melibatkan identifikasi dan penanganan nilai yang hilang, duplikat, atau tidak valid untuk memastikan kebersihan dan keterpercayaan data. Untuk yang normalisasi, proses mengorganisasi data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan efisien dengan membagi data ke dalam tabel terkait. Untuk transformasi lainnya, melibatkan pengubahan format, penghitungan atau penggabungan data untuk memenuhi persyaratan data warehouse dan mendukung analisis lebih lanjut. Proses ini juga mencakup pemrosesan teks, pelabelan kategori, dan agregasi data. Mari kita lihat contoh kasus transformasi data sederhana dalam konteks penjualan retail. Konteks kasus, misalkan Anda memiliki dua tabel dalam data warehouse. Di sini ada tabel penjumlahan dan tabel produk. Untuk contohnya. Dan kita ingin membuat laporan penjualan yang cukup untuk penjualan setiap produk beserta harga berproduk dan total pendapatan. Proses transformasi dapat melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah join table. SQL-nya adalah select P nama produk, P harga, S jumlah, P harga, AS total pendapatan from penjualan S. Join product, P on S order di P prod ID. Di sini hasilnya bisa dilihat. Dan selanjutnya yang kedua adalah pivot data. Dalam kasus ini kita tidak perlu melakukan pivoting. Namun jika ingin menyusun laporan dengan tanggal sebagai kolom,
kita bisa menggunakan operasi pivoting ini. Dan yang untuk ketiga adalah agregasi data. SQL-nya yaitu select nama produk, sum atau jumlah, as total jumlah, sum total pendapatan, as total pendapatan from hasil transformasi. Group by nama produk. Dan ini untuk hasilnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya dalam contoh ini, proses transformasi data menghasilkan laporan penjualan yang lebih terstruktur dengan informasi yang relevan dan mempermudah diinterpretasikan. Langkah-langkah ini mencakup penggabungan data dari dual table, penghitungan kolom baru, dan agresi data untuk mendapatkan ringkasan yang lebih informatif. Tahap loading atau penguatan dalam proses ETL melibatkan transfer data yang sudah diolah dari proses transformasi ke dalam penyimpanan data yang permanen, seperti data warehouse. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam tahap loading. Yang pertama, persiapan table target, yaitu pastikan bahwa skema table di dalam data warehouse telah disiapkan sesuai dengan transformasi yang diinginkan. Ini termasuk penyesuaian kolom, tipe data, indeks, dan parameter lainnya. Dan yang kedua adalah pemilihan metode pemuatan, yaitu pemilihan metode pemuatan yang sesuai dengan ukuran data dan ketersediaan sumber daya. Metode ini dapat mencakup pemuatan penuh atau full untuk seluruh data set atau pemuatan increment untuk data yang baru atau telah berubah sejak pembuatan sebelumnya. Yang ketiga adalah pemuatan data. Transfer data dari staging area atau hasil transformasi ke dalam tabel target di dalam data warehouse. Ini dapat melibatkan perintah SQL seperti insert, update, atau merge, tergantung pada strategi pembuatan yang dipilih. Yang untuk keempat itu adalah optimasi kinerja sesuai indeks partisi atau konfigurasi lainnya untuk meningkatkan kinerja query pada data warehouse. Ini adalah langkah penting untuk memastikan data dapat diakses dengan efisien. Dan untuk yang kelima adalah pemeliharaan riwayat data atau opsional. Jika diperlukan, terapkan strategi pemeliharaan riwayat dapat untuk mendukung analisis historis. Ini dapat melibatkan penambahan kolom, waktu atau strategi lainnya untuk melacak perubahan data seiring waktu. Dan yang keenam ada pemantauan kinerja dan kesalahan. Monitor kinerja proses pemuatan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau peningkatan efisien. Kelola dan tangani kesalahan yang mungkin muncul selama proses pemuatan. Di sini ada ilustrasi pemuatan data dalam data warehouse. Misalkan kita memiliki data transformasi sebagai berikut. Seperti di contoh, nah, data ini akan dimuat dalam tabel target di dalam data warehouse. Penggunaan perintah SQL adalah insert dapat terlihat sebagai berikut. Di sini terdapat jelas ada perintah menggunakan insert into table target. Dan untuk selanjutnya, tabel target di dalam data warehouse akan tampak seperti ini setelah pemuatannya. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana data yang telah diolah dan ditransformasi disimpan dalam data warehouse setelah proses pemuatan. Data tersebut sekarang dapat dilakukan untuk analisis lebih lanjut dan pengembalian keputusan bisnis di lingkungan data warehouse. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.